Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Bapak akan membahas tentang penyakit sistem reproduksi pada manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui, reproduksi manusia terdiri dari dua macam berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Oke, yang pertama di sini ada penyakit AIDS. AIDS yaitu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang disebabkan oleh infeksi virus HIV atau singkatan dari Human Immune Deficiency Virus. Nah, AIDS ini nama penyakitnya, HIV ini nama dari virusnya. Oke, penyakit AIDS menyebabkan menurunnya sistem imun tubuh. Apa sih imun itu? Imun adalah kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya kekebalan tubuh kita sudah berkurang, penyakit lain itu gampang masuk ke dalam tubuh. Oke, di sini ada gejalanya. Yang pertama, gejala flu berulang seperti lesu, demam, berkeringat di malam hari, dan otot sakit. Pada tahap selanjutnya akan muncul gejala awal seperti hilangnya selera makan, tubuh terasa lemas, dan badan berkeringat secara berlebihan pada malam hari. Kemudian akan timbul bercak-bercak di kulit seperti ruam, dan terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, mengalami diare terus-menerus serta flu yang tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau biasanya kalian itu terkena penyakit flu seminggu atau 2 minggu sembuh. Nah, kalau misalnya terkena virus HIV, ini flu-nya tidak sembuh-sembuh atau bahkan lama sembuhnya kalau dia sembuh. Selanjutnya, penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, penderita AIDS, jarum suntik yang tercemar, dan ibu hamil kepada anaknya. Oke, di sini diibaratkan virus HIV. Virus ini yang pertama tadi itu penularannya melalui hubungan seksual. Yang pertama, hubungan seksual. Nah, di sini misalnya ada pria, ini ada wanitanya. Oke, ini dia berhubungan seksual. Itu bertemunya antara organ kelamin laki-laki atau organ kelamin pria dengan organ kelamin wanita. Nah, di sini tanpa diketahui, misalnya ya, yang prianya ini terinfeksi HIV, wanitanya belum terinfeksi. Karena wanita berhubungan seksual dengan pria terinfeksi HIV, maka yang tadinya wanitanya tidak terinfeksi HIV, maka akan terinfeksi HIV. Si virus ini masuk ke dalam tubuh wanitanya. Oke, yang selanjutnya yang kedua melalui transfusi darah. Nah, di sini ada pria atau laki-laki sedang transfusi darah. Tahu transfusi darah ya? Itu darahnya diambil di sini. Tanpa dia ketahui, si prianya ini juga terinfeksi virus HIV. Nah, ada virus HIV-nya. Kemudian setelah si prianya ini mendonorkan darah, darahnya itu dimasukkan ke dalam tubuh wanitanya ini, darahnya masuk ke dalam wanita. Yang wanita ini yang tadinya tidak terinfeksi HIV, maka dia akan terinfeksi HIV seperti yang pria ini. Jadi tertular melalui jarum suntik pada saat transfusi darah. Selanjutnya yang ketiga, di sini tertular dari ibu yang hamil dan akan melahirkan anaknya. Oke, seperti yang kalian ketahui, ibu hamil ini mengandung anaknya dan anaknya itu diberi makan melalui plasenta atau ari-ari yang terhubung melalui perut ibu dan perut anaknya. Di situ ada plasenta namanya. Nah, plasenta itu membawa sari-sari makanan dari peredaran darah. Bukan hanya sari makanan yang dibawa oleh plasenta, jadi si virusnya juga kalau misalnya ibunya ini terinfeksi HIV, maka si darah itu akan masuk ke dalam bayi yang akan dilahirkan. Jadi yang bayi baru lahir ini akan terinfeksi virus HIV juga karena tertular dari ibu yang hamil. Oke, selanjutnya yang kedua, sifilis atau penyakit raja singa, disebabkan oleh namanya bakteri Treponema pallidum. Kalau tadi virus HIV, kalau ini bakteri Treponema pallidum. Sifilis menyebabkan luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. Gejala penyakit sifilis terjadinya luka pada alat kelamin, pembengkakan kelenjar getah bening, tulang dan sendi terasa nyeri, dan ruam pada tubuh.
Ketika seseorang melakukan kontak atau bersentuhan langsung dengan luka orang yang mengidap sifilis, bakteri akan sangat mudah berpindah dan dari pengidap ke orang tersebut. Nah, ini juga dari penularan melalui alat kelamin juga bisa sifilis ini, atau dari luka orang yang terkena sifilis. Luka itu akan menyebarkan si bakteri ketika bersentuhan dengan orang lain yang belum terkena penyakit sifilis. Selanjutnya gonore atau penyakit kencing nanah. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala timbulnya rasa nyeri panas ketika sedang membuang air seni. Ya, ketika misalnya seseorang kencing itu rasa nyeri atau panas. Kemudian diikuti keluarnya nanah dari saluran kemih dan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang diikuti dengan pembengkakan di sekitar kemaluan. Oke, jadi bukan hanya air kencing saja atau air seni saja yang keluar, melainkan nanah juga ikut keluar karena terjadi infeksi di dalam saluran kelamin. Terus penularannya dapat melalui hubungan kelamin. Pengobatannya dilakukan dengan konsumsi antibiotik yang diresepkan oleh dokter tentunya. Terus kemudian keputihan. Keputihan ini hanya terjadi pada perempuan, ditandai dengan munculnya gumpalan endapan seperti susu berwarna putih. Penyebabnya ketidakseimbangan hormonal karena kegemukan, pasca menstruasi, kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi, penggunaan obat tertentu, dan organ reproduksi yang terlalu lembab. Ini akan menyebabkan timbulnya keputihan. Gejalanya yang menandakan adanya kandiasis, yaitu gatal serta keluar cairan berwarna pekat sampai keruh. Nah, ini akan timbulnya jamur di sekitar area kelamin wanita. Nama jamurnya yaitu jamur kandiasis, dan penyakit tersebut dapat diobati dengan obat anti jamur. Selanjutnya, yang terakhir, endometriosis adalah penyakit di mana jaringan endometrium terdapat di luar rahim. Seharusnya endometrium itu berada di rahim atau di uterus. Nah, ini endometriumnya jadi adanya di luar rahim. Misalnya endometrium itu tumbuh di sekitar ovarium, oviduk, atau di luar organ reproduksi. Ini salah tempat tumbuhnya, akan menyebabkan penyakit yang namanya endometriosis. Gejalanya yaitu perut sakit pada pinggang dan nyeri saat menstruasi. Pada gejala yang serius, endometriosis dapat menyebabkan sulit mengalami kehamilan. Nah, ini kalau sudah serius banget ya, penyakitnya akan mengganggu proses kehamilan, atau dengan kata lain dapat menyebabkan kemandulan. Kemudian penyakit tersebut dapat ditangani dengan memberikan obat-obatan, laparoskopi atau bedah laser. Oke, sekarang tugas kalian yaitu pertama membuat poster tentang pencegahan penyakit AIDS. Nah, kalian bisa cari macam-macamnya. Nanti kalian bisa amati dan tiru poster tersebut di Google dengan keyword yaitu poster pencegahan penyakit AIDS. Di situ banyak. Kemudian kalian gambar atau kalian kerjakan di kertas HVS A4. Buat semenarik mungkin ya, boleh diwarnai dengan tulisan yang jelas. Terus kemudian tulis nama kalian dan kelas kalian di poster tersebut ya, di bagian bawah boleh, di bagian atas boleh, tulis nama kalian dan kelas kalian. Kemudian yang keempat, setelah selesai poster difoto dan diupload di Google Classroom. Yang terakhir, poster dikumpulkan di GCR atau Google Classroom paling lambat sampai hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 12 WIB.